Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas sedikit yang berbeda. Yang biasanya gue bahas tentang psikologi trading, spesifik tentang trading forex. Tapi di sini gue bakal bahas secara universal tentang gimana sih caranya kita bisa dapetin duit di tahun 2025. Sebenarnya bukan di tahun 2025 sih, tapi lebih mengarah ke ilmu lama. Cuman banyak daripada Gen Z atau kita semuanya kurang memahami dari beberapa aspek yang nanti bakal gue sampaikan ini. Karena mau gimana pun juga ya, trading maupun investasi itu juga membutuhkan duit. Karena mau gimana pun juga kita nggak bisa nih ngandelin dari trading maupun investasi kalau semisal kita pun masih miskin. Jadi di sini gua bakal sampaikan beberapa hal penting yang mungkin nanti kalian bisa dapat ilmu dari gua. Tapi gua yakin ya kalau semisal kan nonton video ini kan punya pandangan ya, pandangan sendiri tentang arti kehidupan atau mungkin dari cara gua dapetin duit itu seperti apa. FYI gue itu udah kerja dari umur 16 tahun, yang dimana waktu itu gue masih SMA kelas 1 teman-teman. Gue itu udah nyobain beberapa kerjaan, tapi yang jelas kerjaan yang gue jalani di sini bukan kerja ikut orang, tapi lebih mengarah ke usaha atau maklar teman-teman. Karena kalau misal kalian usaha kan otomatis kita butuh modal ya kan. Nah sebenarnya modal ini bukan masalah sebenarnya buat gue, karena gue dari dulu itu udah nyoba ya, start dari maklar teman-teman, dari maklar motor ya kan, maklar benih ya, maklar handphone dan lain sebagainya. Gue cobain semuanya. Yang ada di pikiran gue itu bukan di fashion, tapi mengarah ke apa sih yang bisa dapetin duit. Nah itu yang gue sikat. Jadi intinya all about money ya. Gue gak peduli tuh ya kan, gue gak peduli sama passion gue, gak peduli sama hobi gue. Sekiranya dia ada hasilin duit, gue sikat di situ. Jadi dari mindset ini bisa ngerubah gue dari anak ingusan jadi sampai ke level yang sekarang teman-teman. Jadi intinya nggak usah kebanyakan gaya. Kalau misal kalian masih ngerasa uang lu di bawah ratusan juta ya, masih di angka 2 digit atau mungkin masih jutaan ya, nggak usah banyakan gaya. Karena gue lihat tuh anak-anak muda itu udah dikit-dikit ngopi, dikit-dikit nyarinya nyaman, atau mungkin ngerasa dimana yang penting gue seneng. Nggak seperti itu caranya. Boleh lah kalau misal kalian pengen seneng-seneng, nggak ada soalan. Tapi nanti kalau misal lu udah punya uang atau di level tertentu, kalau misal kalian itu masih ibaratnya miskin, nggak usah kebanyakan gaya. Nah dari maklar motor ini aku bisa dapetin margin itu yang lumayan besar guys ya. Jadi keuntungan untuk aku sendiri atau commission untuk aku sendiri itu sekitar 200 sampai 500 ribu per unit, dan itu bisa capai hampir 3 unit setiap harinya. Nah dari situ gua udah bisa dapetin margin ya. Jadi secara otomatis uang yang gua hasilkan di sini itu lebih besar daripada anak-anak seumuran gua. Mungkin bahkan umur yang 20 ke atas itu udah gua sikatin dari umur 16 tahun itu teman-teman. Hal ini aku pelajarin itu juga seiring berjalannya waktu teman-teman ya. Gue belajar dari pengalaman orang, gue belajar dari pengalaman gue sendiri. Intinya semua itu nggak cuman dari YouTube doang, nggak cuman secara teori doang, cuman pengalaman itu juga punya ya yang namanya suatu hal baru yang bisa kalian dapat dari pengalaman tersebut. Jadi intinya adalah kalian tinggal fokus aja kepada apa yang ngasilin duit. Nah kalian tinggal sikat aja di situ, nggak usah peduli fashion. Karena kenapa? Kalau misal fashion itu belum tentu bisa dapetin duit. Contoh katakanlah kalian fashion kalian itu di gym, kalian suka banget sama gym. Apa sih yang bisa diduitin dari gym teman-teman? Ya mungkin kebanyakan dari orang adalah buka tempat gym dan nyewain tempat gym itu. Tapi permasalahannya kalau misal kalian masih di titik nol, duit siapa yang mau lu pakai untuk buka bisnis gym? Jadi intinya bukan di modalnya, tapi lebih mengarah ke opportunity yang bisa kalian ambil. Karena gue dari dulu sampai sekarang yang gue pikir itu adalah all about money teman-teman ya. Yang gue cari adalah di mana potensinya yang paling besar itu di bidang apa, dan itu yang gue sikat teman-teman. Jadi gue nggak mikir nih fashion gue apa, hobi gue apa, gue nggak mikir di situ. Pokoknya apapun yang bisa dapetin duit ya, gue bakal ambil kesempatan itu semuanya. Jadi kalian nggak usah ya terlalu aku mau kerjaan ini ya, aku mau ambil kerjaan ini, gue nggak mau ini karena bukan fashion gue. Tai lah ya. Nggak ada yang namanya orang kaya yang kerja secara fashion. Lo lihat nih orang yang nyapu di jalan, apakah dia fashionnya nyapu jalan? Enggak kan. Masa ada orang yang fashionnya nyuci piring? Kan enggak. Nah jadi dari sini kita tahu bahwasanya all about money gitu. Apapun yang menghasilkan kalian bisa sikat dari situ. Jadi nggak usah terlalu buru-buru di mana yang kalian cari adalah kesenangan. No guys ya. Yang penting kalian senang. Nggak seperti itu caranya. Kalau misal mental kalian seperti itu ya, kalian nggak akan berkembang. Karena misal nih kalian usaha, kalian akan selalu nih tanya ya, gimana caranya bikin ini, gimana caranya produk ini bisa laku, gimana caranya laris ya, gimana caranya bisnis ini bisa gede. Kalian bakal
bakal cari tahu itu semuanya dengan sendirinya. Jadi hal ini itu kalian bisa lihat ketika kalian jadi seorang pengusaha. Tapi ingat ya, nggak semua orang memang basicnya jadi seorang pengusaha. Karena jadi usaha itu susah banget. Bukan kayak katakanlah kita kerja dapat duit, nggak seperti itu ya. Ada jatuh bangun di mana kita ada fase mengalami rugi, fase di mana hampir bangkrut dan lain sebagainya. Dan dari situ memang pengusaha itu bukan untuk semua orang, atau pebisnis itu bukan untuk semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya mental besar atau mental yang udah di luar daripada rata-rata orang, teman-teman. Karena aku lihat nih kebanyakan anak muda ketika buat usaha yang dipikirin modal. Sebenarnya modal itu bukan faktor terbesar. Lo dikasih modal pun 1M, lo mau ngejalanin gimana juga bingung, teman-teman. Jadi intinya modal itu bukan segalanya, ya. Nah, apa sih yang kita jalanin di tahun 2025 ini untuk bisa dapetin duit, teman-teman? Yang pertama adalah mungkin kalian bisa jadi seorang konten kreator. Kenapa aku bilang konten kreator? Karena konten kreator sifatnya universal, teman-teman. Kalau semisal kalian itu terkenal, kalian punya market yang besar, kalian mau jualan apapun itu enak. Kan punya opsi nih, punya pilihan. Yang mungkin katakanlah di daerah kalian ya, daerah kalian adalah kalian tinggal di desa, mungkin opsi yang paling besar adalah tani ya, jualan obat, jualan benih pertanian dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal kalian jadi seorang konten kreator, kalian punya opsi lain. Kalian punya pilihan lain untuk memilih di mana bisnis apa sih yang bakal kalian jalani. Jadi intinya seperti itu. Jadi konten kreator itu bukan cuman ngomongin soal AdSense, bukan cuman ngomongin soal endorsement, tapi mengarah ke bisnis juga. Karena di sini kita bakal dikenal oleh banyak orang. Kita punya relasi, kita punya kenal orang sana sini. Jadi itu yang gua rasain, teman-teman. Nah, yang kedua adalah fokus pada pengembangan AI atau artificial intelligence. Nah, karena kenapa? Kalian bisa lihat ya, banyak orang yang kena PHK atau kehilangan pekerjaannya gara-gara AI. Yang mungkin dulu admin, yang mungkin dulu jadi seorang finance, teman-teman sekarang udah nganggur dan kehilangan kerjaan itu. Sebenarnya bukan AI yang menghilangkan pekerjaan kalian, tapi orang yang paham tentang AI, teman-teman. Karena AI secanggih apapun, kalau semisal orangnya itu nggak paham, ya kerjaan itu bakal tetap ada. Tapi kalau sebagian orang atau perusahaan-perusahaan yang PHK banyak karyawan, itu karena ownernya atau manajemen dari perusahaan tersebut itu memahami yang namanya AI, teman-teman. Karena kenapa? AI itu lebih murah dan kerjaannya lebih efisien, ya lebih cepat, lebih efisien. Nggak ngeluh bonus, nggak minta ini itu. Jadi dia fokus sama kerjaannya. Makanya kebanyakan perusahaan itu dia memilih buat pakai AI sebagai pekerjaannya. Ini sebenarnya udah dari tahun-tahun kemarin sih. Ibaratnya katakanlah perusahaan alat berat ya seperti Komatsu itu dia menggunakan robot untuk ngelas rangka-rangkanya, teman-teman. Kenapa gua tahu? Karena gua dulu adalah orang yang sekolah di teknik ya. Gua ada PKL di sana juga. Jadi secara otomatis gue tahu secara keseluruhan dari tahun 2020 itu udah menggunakan robot, udah menggunakan mesin. Jadi dari situ orang yang mungkin ngelasnya manual itu bakal tertinggal, teman-teman. Jadi intinya kalian fokus pada perubahan, jangan fokus pada masalah. Jadi semua aspek apapun itu, kalau semisal ada masalah, kalian fokus pada solusinya. Jangan fokus pada masalahnya, karena kalau semisal lo fokus pada masalahnya, nggak akan ada ujungnya, teman-teman ya. Kalian bakal pusing sendiri. Jadi intinya fokus pada solusinya. Solusinya apa sih? Oh, aku kalau semisal pengen dapetin duit ya udah fokus aja jadi pengembangnya aja gitu. Kalian selalu nih ya ikutin perkembangan AI. Ya mungkin dari situ kalian bisa dapetin duit dari sana juga. Ini mungkin kalau semisal kita lihat sekarang konten kreator ini juga terancam. Karena sekarang tuh AI canggih banget ya. Kita bisa bikin video cuman modal ngeprompt dan itu bisa dibuat video promosi. Segila itu. Konten kreator ini bakal hilang juga sebenarnya. Kalau semisal konten kreator ini ngandelin tentang endorsement doang ya. Jadi kalau semisal kalian jadi seorang konten kreator, ya kalian fokus pada attentionnya aja, gak usah fokus pada endorsan, teman-teman. Karena endorsan pun duitnya juga gak seberapa ya. Nah, yang ketiga, kalian adalah seorang trader. Karena mau gimana pun juga, trader sifatnya adalah individual, teman-teman. Nggak bakal digantikan oleh pihak manapun. Karena kita sebagai retail trader, itu kita kerja buat diri kita sendiri. Kita nggak butuh karyawan. Kita nggak butuh admin, kita nggak butuh yang lain ketika kita menjadi seorang trader. Jadi, option trader ini itu juga bagus untuk kalian ke depannya.
terserah ya, mau trading saham, kripto, forex, itu terserah kalian sesuai dengan basic kalian masing-masing. Intinya profesi ini oke banget untuk kalian pilih di tahun 2025. Nah, yang keempat itu adalah pebisnis. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena mau gimana pun juga AI itu berjalan karena ada perintah, teman-teman. Kalau misal kalian punya satu strategi bisnis, itu lebih enak, lebih menekan biaya operasional ketika kalian punya campaign, ketika kalian punya strategi pemasaran tertentu, itu lebih bisa menekan biaya operasional. Karena kenapa? Yang mungkin biasanya bayar marketing berapa, cuman modal keluarin uang untuk subscription AI-nya aja. Nah, jadi dari kemungkinan kalau misalkan adalah orang yang benar-benar jago di bisnis, itu oke banget. Gua tahu dari dulu sampai sekarang itu selalu ngamatin ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa dapetin uang secara di luar nalar, teman-teman. Ya, yang gua pelajari di sini adalah dia punya dua skill sekaligus. Nah, kalau semisal gua itu adalah seorang trader, ya kan, gua paham di financial market dan gua juga paham di media. Jadi dua ini itu bisa dapetin cuan yang besar banget. Pokoknya intinya ada dua ya, media sama skill set kalian. Terserah kalian punya skill set seperti apa. Yang penting kalian juga jago di media. Karena mau gimana pun strategi pemasaran kita di tahun ini itu adalah di media, teman-teman. Jadi kalian harus punya media sendiri. Kalian juga harus lihat skill set kalian sendiri. Karena kalau misal kalian hanya skill yang biasa-biasa aja juga nggak laku. Karena orang-orang sekarang itu udah pinter-pinter, teman-teman. Kalian juga udah pinter ya untuk menganalisis sendiri kira-kira yang jago yang mana. Kunci untuk menjadi sukses di tahun 2025 ini adalah kalian punya skill yang benar-benar jago di bidangnya. Yang kedua adalah kalian punya media. Kalian punya media untuk memasarkan atau mempromosikan daripada skill yang kalian punya. Jadi intinya seperti itu sih. Oke, thank you semuanya yang udah nonton video ini. Thanks a lot. Ciao.